bacakan Ustadz Adnan ini jangan membuat Bapak Ibu bingung, aduh oke men. Nah, memang itu sesuatu yang mesti Bapak Ibu siapkan, karena itu untuk hal yang penting sekali. Toh kita juga sudah turun biaya ONH-nya ya, sudah turun. Ada turun itu kan bisa sebagai pengganti untuk apa yang disampaikan Ustadz Adnan tadi untuk yang normal ya. Tapi perlu saya sampaikan tambahan yang sedikit di luar kenormalan. Bapak Ibu kan ada yang risiko tinggi atau ada udzur ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adnan, ada yang sebagai penanggung jawab untuk jamaah udzur Pak Siwinarno ya. Apa kaitannya? Begini Bapak Ibu, pertama ketika Bapak Ibu yang udzur harus memakai kursi roda ya, ini perlu kejelasan. Memakai kursi rodanya kalau dititipkan bagasi pesawat itu tidak bisa, tapi kemarin Ustadz Adnan menyampaikan harus dipakai sejak di dono hutan ya. Harus dipakai, itu nanti bisa naik pesawat. Cuman kalau masuk bagasi truk orangnya biasa-biasa, nanti ketemunya di setelah keluar pesawat itu tidak bisa. Jadi harus emang digledek sejak dari embarkasi, betul-betul memang pakai kursi roda ya. Harus dipakai ya. Kemudian memang positifnya di sana nanti tidak usah cari-cari ya, tidak usah cari-cari kursi roda, tetapi memang tadi saya sampaikan sejak di embarkasi harus sudah dipakai. Kemudian untuk yang resti ini perlu perhatian ketika umroh, tawaf dan sa'i yang pertama ya. Kan nanti gelombang 2 sampai di hotel, maka mungkin malamnya ya atau besoknya umroh. Nah, untuk yang resti atau mungkin tidak memungkinkan berangkat di kelompok besar, maka nanti akan ikut kelompok kecil dengan mobil golf ya, mobil golf yang itu muatnya 10 saja ya, 10 orang pakai mobil golf. Nah ini saya sebut karena ini ada tambahan dana tersendiri untuk mobil golf, tawaf dan sa'i. Jadi kalau di sana ketika umroh tawaf sa'i, ketika tawaf ifadah tawaf dan sa'i, tawaf wada tawaf saja. Ini masing-masing punya nilai beda ya. Berapa besarannya? Kayaknya paling besar ketika tawaf ifadah saja. Ya, ifadah yang paling mahal. Jadi kira-kira berapa saja semua itu? Nanti yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi tawaf umroh pertama itu 200 rial. Nah, tawaf sa'i ya. Kemudian tawaf ifadah 300 rial. Tawaf wada saja 150 rial. Kemudian karena tidak bareng yang lain berarti naik taksi ya. Naik taksi itu untuk tawaf umroh sendiri, tawaf ifadah sendiri, tawaf wada sendiri 3 kali itu PP. Ini semua 60 rial. Jadi 710 rial satu orang yang udzur yang harus disiapkan ketika nanti tidak bersama kelompok besar. Ini penting. Jadi jangan Bapak Ibu memaksakan, udah aku ikut kelompok besar aja lah, enggak apa-apa ya. Saya nanti tawaf dan sa'i bersama. Ketika tidak mampu jangan memaksakan untuk bersama-sama karena memang berat ya. Ketika kelompok besar ini ada satu yang mungkin mestinya udzur tapi bareng, nanti menjadikan pergerakannya menjadi tersendat ya. Jadi tersendat, nunggu ini nunggu itu. Jadi kalau saya menyampaikan begini,
ketika sampai sana akan tawaf atau akan umroh, maka yang berhalangan tetap berada di hotel. Satu, ibu-ibu yang berhalangan karena kedatangan tamu jelas masih di hotel. Lalu bapak ibu yang masuk kategori resti tetap di hotel, tidak ikut tawaf dan sa'i. Nah ini yang semua normal langsung tawaf dan sa'i. Nah nanti kalau yang kelompok besar sudah kembali ke hotel, baru yang berhalangan tadi bersama-sama yang resiko tinggi berangkat untuk tawaf umroh. Cuman masanya nunggu tawaf umroh tadi harus pakai kain ihram, harus sedang berikhram, sabar sampai nanti pelaksanaan umroh. Nanti bareng-bareng berapa orang ya, tentunya ada yang mendampingi, misalnya ada ibu siapa ya, didampingi anaknya mungkin sudah ikut dalam kelompok besar, nanti cuma mendampingi dalam mobil golf itu juga bisa. Tapi kalau mendampingi ikut naik mobil golf ya tambah biaya. Tapi kalau mendampingi menaikkan, berhenti di situ, turun, nah bersama lagi itu juga bisa ya. Hanya menaikkan sama nanti nunggu turunnya, tidak ikut dalam mobil itu bisa ya. Jadi ada beberapa yang mesti ikut itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kemungkinan resti, mohon nanti bisa menyampaikan kepada ketua regunya siapa. Saya sudah punya data juga, tetapi mohon nanti langsung bisa menyampaikan kepada ketua regu. Bapak Ibu kan sudah tahu ketua regunya siapa, langsung menyampaikan. Misalnya saya regunya Pak Eko, nah ini saya yang resti menyampaikan kepada Pak Eko, atau kepada Pak Bambang Krisnadi, atau kepada Pak Siwi, atau kepada Pak Suyoto misalnya. Nah, mohon untuk bisa menyampaikan untuk memastikan siapa-siapa saja ya. Dan ada kaitannya menambah biaya untuk kepentingan karena harus menggunakan tadi mobil golf dan termasuk taksi. Nah yang resti ini nanti juga ketika luntar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, juga tanggal 11, 12, 13 jumroh ula, wusta dan akobah, nanti tidak melontar, ikut melontar tapi diwakili ya, diwakili anaknya, diwakili ketua regunya, itu bisa ya. Misalnya saya sebagai ketua regu mewakili bapak ini karena udur, tidak bisa ya. Jumroh akobah mewakili dalam lontar jumroh akobah, yang penting yang diwakili itu harus masih dalam keadaan berikhram sampai ada pemberitahuan, Pak jenengan pun kula lontarke, nek ajeng cukur monggo, ganti baju monggo. Kalau belum ada pemberitahuan itu berarti harus pakai pakaian ihram, tetap berpakaian ihram. Nah maka tadi perlu ya Bapak Ibu menyampaikan pada ketua regu, saya besok ketika tawaf sa'i ikut mobil golf, ketika lontar jumroh ikut yang dilontarkan. Itu mohon bisa menyampaikan pada ketua regu ya, termasuk tadi menyiapkan biaya berapa yang harus dikeluarkan selain tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adnan ya. Mungkin itu Ustadz Adnan nambah ya. Saya kira begitu. Mohon nanti ketua-ketua regu bisa ketemu dengan anggotanya setelah maghrib Mas ya.
setelah maghrib, setelah buka, setelah sholat ya, barangkali akan bincang-bincang, akan melakukan apa pertemuan dan sebagainya, termasuk pendataan, menyocokkan resti-resti tadi, itu mohon bisa disampaikan ya. Saya kira begitu dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.